Nah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu pengertian bimbingan pembelajaran, layanan bimbingan pembelajaran SD, tahapan layanan bimbingan pembelajaran, pendekatan bimbingan pembelajaran, tujuan bimbingan pembelajaran, dan yang terakhir, fungsi bimbingan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian bimbingan pembelajaran. Bimbingan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan belajar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor Tahun 1989, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pengajaran. Perkataan dalam bentuk bimbingan atau membimbing punya arti sama dengan mendidik atau menanamkan nilai-nilai, membina moral, dan mengarahkan siswa supaya menjadi orang baik. Bimbingan pembelajaran ini yang dimaksud adalah untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegiatan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, materi layanan bimbingan pembelajaran. Layanan bimbingan belajar merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pembimbing untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, agar peserta didik dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, sehingga peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, serta mencapai hasil belajar yang maksimal. Materi yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan layanan bimbingan belajar pada sekolah dasar. Dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 pada pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa tahap pelaksanaan layanan bimbingan meliputi 3 hal. Yang pertama ada tahap perencanaan. Kegiatan perencanaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah dasar. Perencanaan layanan bimbingan dapat dibuat oleh guru kelas bersama dengan guru mata pelajaran yang dikoordinasikan langsung dan kepala sekolah. Nah, dalam tahap ini ternyata ada beberapa aspek kegiatan yang penting yang perlu dilakukan. Di antaranya yang pertama ada analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Yang kedua ada penentuan tujuan program layanan bimbingan yang hendak dicapai. Yang ketiga ada analisis situasi dan kondisi di sekolah. Yang keempat ada penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima ada penetapan metode dan teknik yang akan digunakan. Yang keenam ada penetapan personel-personel yang akan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh ada persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan yang direncanakan. Dan yang terakhir ada perkiraan tentang hambatan yang akan ditemui dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan. Tahapan yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap melaksanakan program-program yang telah disusun pada tahap perencanaan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah belajar yang dihadapinya. Dalam tahap ini, ada berbagai hal yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pengajaran perbaikan atau remedial. Tentunya kalian tak asing lagi dengan istilah remedial, di mana merupakan bentuk khusus pengajaran yang bermaksud untuk menyembuhkan, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Pengajaran perbaikan dapat dilakukan kepada seseorang atau sekelompok murid yang menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Yang kedua ada kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan khusus yang diberikan kepada peserta didik yang sangat cepat dalam memahami proses pembelajaran. Yang ketiga ada peningkatan motivasi belajar, di mana guru berkewajiban membantu peserta didik meningkatkan motivasi dalam belajar mereka. Yang keempat ada peningkatan keterampilan belajar. Untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilan belajar peserta didik, dapat dilakukan dengan prosedur berikut. Yang pertama ada membuat catatan waktu guru mengajar, membuat ringkasan dari bahan yang dibaca, dan yang ketiga ada mengerjakan latihan-latihan soal. Kegiatan yang kelima ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sikap dan kebiasaan belajar yang baik tidak tumbuh secara kebetulan,
melainkan perlu ditumbuhkan melalui bantuan yang terencana, terutama oleh guru-guru dan orang tua peserta didik. Tahapan yang ketiga yaitu tahap penilaian, di mana penilaian merupakan proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas, keterlaksanaan, dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan layanan bimbingan yang diberikan telah tercapai hasil yang diharapkan dan pengembangan program lanjut. Keberhasilan layanan bimbingan dapat dilihat dari adanya perubahan ke arah yang lebih baik pada diri peserta didik. Materi yang keempat adalah pendekatan bimbingan pembelajaran. Ada dua macam pendekatan yang dapat dilaksanakan dalam bimbingan belajar. Yang pertama ada bimbingan secara individu. Secara sederhana, bimbingan individu dapat diartikan sebagai suatu proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada seorang individu agar individu dapat menemukan dan memecahkan masalahnya. Bimbingan individu ini dilaksanakan apabila jumlah siswa yang dibimbing sedikit atau bersifat pribadi, misalnya les privat, pelajaran tambahan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu bimbingan secara kelompok. Bimbingan kelompok ini dilaksanakan apabila siswa yang dibimbing jumlahnya banyak, misalnya diskusi kelompok, belajar kelompok, kegiatan kelompok, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan bimbingan pembelajaran. Adapun beberapa tujuan bimbingan pembelajaran yaitu yang pertama, untuk mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi peserta didik, di mana sebagai pendidik membantu peserta didik agar mendapat penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar atau memudahkan peserta didik memahami pelajaran yang diberikan. Yang kedua, untuk menunjukkan cara-cara belajar yang sesuai dengan cara dan fungsi menggunakan buku pelajaran ataupun media belajar lainnya. Yang ketiga, untuk memberikan informasi berupa saran dan petunjuk bagi yang memanfaatkan perpustakaan. Yang keempat, untuk memudahkan membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan ataupun ujian. Yang kelima, untuk memudahkan memilih suatu bidang studi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatan yang dimiliki peserta didik. Yang keenam, untuk menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu. Yang ketujuh, untuk membantu peserta didik menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajar. Yang kedelapan, untuk memudahkan memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah maupun pengembangan bakat dan karir di masa depan. Nah, dari beberapa tujuan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan bimbingan pembelajaran secara umum yaitu membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan cara yang baik di dalam situasi belajar, sehingga peserta didik dapat belajar lebih efisien dengan kemampuan yang dimilikinya agar perkembangannya mencapai tahap yang optimal. Materi selanjutnya yaitu fungsi bimbingan pembelajaran. Adapun fungsi bimbingan pembelajaran yang pertama yaitu fungsi pencegahan atau preventive function. Bimbingan belajar berupaya mencegah atau mereduksi kemungkinan timbulnya masalah. Contoh yang dapat dilakukan dalam pengajaran diantaranya adalah pemberian informasi tentang tugas, ujian, sistem penilaian yang dilakukan, dan menciptakan iklim belajar yang dapat membuat siswa merasa betah dan nyaman dalam belajar. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penyaluran atau distributive function. Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya adalah membantu dalam menyusun program studi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian atau adjustive function.
Guru pembimbing berupaya membantu siswa menyerasikan program pengajaran dengan kondisi objektif mereka, agar dapat menyesuaikan diri dan memahami diri dengan tuntutan program pengajaran yang sedang dijalaninya. Contohnya adalah memberikan informasi tentang tujuan dan aspek yang harus dikuasai dalam pembelajaran, serta membimbing mereka untuk dapat menguasai aspek tersebut.